Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Ya, pada hari ini bertemu lagi kita pada pembelajaran akuntansi dasar. Ya, lebih tepatnya hari ini kita akan mempelajari laporan keuangan, seperti itu financial statement. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya terkait adjustment journal, jurnal penyesuaian ya. Dimana jurnal penyesuaian ini sumber datanya berasal dari trial balance ya, neraca saldo. Ya, kita melakukan jurnal penyesuaian di akhir periode ya, menyusunnya di akhir periode. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, kita membuat yang namanya neraca lajur atau kertas kerja, in English worksheet. Ya, kita sudah belajar seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, belajarnya worksheet 10 kolom. Nah, pada hari ini kita akan menyusun laporan keuangan di mana data yang akan kita ambil bersumber dari worksheet ini. Seperti itu ya, pada perusahaan jasa angkutan sahabat. Lebih tepatnya bisa kita amati kolom income statement dan juga kolom balance sheet. Ya, kedua kolom ini bersumber dari adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan, di mana income statement untuk akun-akun nominal ya, akun laba rugi, sementara kolom balance ini diperuntukkan untuk akun-akun real atau akun neraca. Oke, lanjut aja, kita masuk ke laporan keuangan. Ya, kita masuk ke laporan keuangan. Oke, ini ya, here we go. Ya, kita di sini di laporan keuangan, bahwasanya laporan keuangan terdiri dari 5 ya, yaitu laporan laba rugi income statement, yang kedua laporan perubahan ekuitas statement of change in equity, yang ketiga neraca balance sheet, yang keempat laporan arus kas cash flow, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, pada hari ini kita akan membuat atau menyusun 3 buah laporan keuangan ya. Number 1, 2, and 3. Nomor 1, 2, dan 3. Oke. Masuk ke yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Di sini, laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui besarnya laba ya, keuntungan, profit, ataupun kerugian, loss, yang terjadi selama satu periode akuntansi. Nah, datanya dari mana? Unsurnya apa? Ada 2 unsur pendukung di dalam laporan laba rugi ini ya, yaitu akun-akun nominal, pendapatan dan beban. Dengan ketentuan ya, laba usaha diperoleh apabila income lebih besar dari expense, pendapatan lebih besar daripada beban. Rugi usaha net loss akan kita peroleh apabila income, pendapatan kurang dari expense ya, beban. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan ya angka-angkanya dari mana? Dari worksheet tadi, dari neraca lajur. Nah, ini pendapatan angkutan fixed income 31.500.000. Bisa kita amati bersama ya. Ini datanya kita ambil dari sini. Nah, nih 31.500.000 ya, 31.500.000. Di mana ini itu adalah pendapatan angkutan, income, seperti itu. Pendapatan angkutan, income, 31.500.000, ini yang kita masukkan ke laporan keuangan perusahaan jasa angkutan sahabat. Ya, nggak ada pendapatan lain kan, pendapatan bunga ataupun yang lain tidak ada, maka langsung saja kita total income-nya yaitu Rp31.500.000. Lalu, unsur yang kedua kita masukkan yaitu expense, beban. Maka semua beban kita catat ya, kita catat di sini ada beban gaji, beban bunga, ya, ada insurance expense, ada miscellaneous expense, ada equipment expense, rent expense, depreciation expense of vehicle, ada bad debt expense. Ya. Nah, ini sama ya, kita peroleh dari neraca lajurnya ya. Lebih tepatnya kolom income statement, kita lihat. Nah, di sini ada beban gaji, bunga, asuransi, beban lain-lain,
Dan juga yang di bagian bawah ya, pas ketika kita melakukan jurnal penyesuaian, ternyata muncul akun baru yaitu beban perangkapan, beban sewa, beban penyusutan, dan beban kerugian piutang. Kita pindahkan angka-angka yang tertera, yakni 16.300, 750.000 hingga 30.000, kita pindahkan ke laporan keuangan ini. Maka jika sudah semua, langkah selanjutnya adalah membuat total expense-nya ya. Kita hitung jumlahnya, diperoleh hasil adalah 39.580.000. Nah, tinggal kita lihat ketentuannya ya. Apabila ternyata income kurang dari expense ya, pendapatannya lebih kecil daripada beban yang kita keluarkan, pendapatan yang diperoleh ternyata lebih kecil daripada beban yang sudah kita keluarkan, maka perusahaan memperoleh yang namanya rugi usaha ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Di sini minus ya, minus 8.080.000 karena pendapatannya 31.500.000, sementara itu beban yang kita keluarkan adalah 39.580.000. Maka di sini kita cantumkan rugi bersih usaha atau net loss. Kalau misalnya laba, ya udah profit ya, net profit. Tapi berhubung jasa angkutan sahabat ini dia rugi, mengalami kerugian, maka kita net loss sebesar 8.080.000. Nah, yang perlu kamu amati ya, rugi bersih usaha ini harus sama dengan yang tertera ya di selisih pada worksheet. Yaitu di sini. Angkanya harus sama. Ini kan minggu lalu kita udah bahas kalau 8.080.000-nya ini terdapat di sisi kiri pada kolom income statement dan juga di sisi debit pada kolom balance sheet, maka bisa dikatakan ini adalah saldo rugi. Sementara apabila ya angka selisihnya tertera di kolom debit pada debit di kolom income statement dan juga di sisi kredit pada kolom balance sheet, maka bisa dikatakan dia perusahaan memperoleh yang namanya saldo laba. Maka dalam penyusunan laba rugi, dia akan memperoleh keuntungan. Namun berhubung ini ada di sisi kreditnya ya, maka ini kita katakan rugi, saldo rugi. Oke, back to the laporan keuangan ya. Jadi ini seperti ruginya sebesar 8.080.000. Jika sudah, jangan lupa kita garis 2. Oke, ya. Jadi untuk laporan laba rugi seperti itu, ada 2 unsur pendukung, income dan expense. Kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas, di mana di sini laporan perubahan ekuitas digunakan agar mengetahui perubahan modal yang terjadi di perusahaan selama periode berjalan. Jadi selama satu periode akuntansi. Rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang price. Seperti itu. Ya. Namun di sini bisa kita tambahkan ya rumusnya. Yaitu modal akhir sama dengan modal awal rugi bersih ditambah price. Oke, seperti ini. Jadi apabila ada laba, ya kita pakai rumus yang pertama. Namun apabila memang ada kerugian, maka kita pakai rumus yang kedua. Nah, tadi si Tuan Hamdan ini kan mengalami kerugian. Berarti kita pakai yang kedua. Nah, di sini ya unsur daripada pendukung untuk menyusun laporan perubahan ekuitas tentunya adalah modal ya, modal capital dan juga price drawing. Ya, maka kita masukkan itu. Oke, di sini modal Tuan Hamdan 1 Desember 2016 50 juta. 50 juta ini bisa kita ambil dari sini. Nah, ini number 31 31. Ini kita ambil 50 juta.
Nah, ini 50 juta rupiah kita masukkan ke sini. Lalu rugi bersihnya, ya maaf ini net loss. Rugi bersihnya kita ambil dari laporan laba rugi. Jadi nggak usah buka-buka yang lain lagi, cukup fokus ke laporan atasnya yaitu 8.080.000. Baru Prive Tuan Hamdan atau Mr. Hamdan Drawings ya, pengambilan yang dilakukan oleh pribadinya Tuan Hamdan. Bisa kita cek di sini Prive-nya sebesar 600.000 rupiah. Maka itu yang kita masukkan, 600.000 rupiah. Maka di sini terjadi yang namanya pengurangan atau penurunan modal. Kita in English decrease. Itu 8.080 ditambah 600.000 yaitu 8.680.000. Nah, ini yang membedakan jika perusahaan laba ya. Kalau bisa perusahaan laba, maka laba bersih kita kurangi price. Nah, disebut dengan yang namanya penaikan atau penambahan, increase seperti itu. Ya nih, apabila net profit lebih dari drawing. Namun terjadi pengurangan atau decrease apabila net profit ya ini atau enggak maksudnya net loss gitu kan. Ya nggak cocok dengan yang drawingnya ya, seperti itu. Oke, kalau terjadi rugi, nah ini maka ya karena adanya penurunan, maka modal Tuan Hamdan di akhir periode sebesar 41.320.000 ya. Padahal modal awalnya kan 50 juta, tapi dia bukannya untung tapi rugi, maka berkurangan. Kecuali kalau di sini dia mengalami kenaikan ya karena adanya laba, berarti ya bisa nih 50 juta ditambah 8.600.000 jadinya 58 juta. Ya, seperti itu apabila laba. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ada neraca balance sheet ya. Ada 3 unsur pendukung yaitu akun-akun yang kita kelompokkan sebagai akun real atau akun neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada 2 bentuk, yaitu stafel laporan. Bentuk laporan seperti ini ya. Ini disebut bentuk laporan karena dia vertikal ke bawah ya. Sementara ada lagi satu bentuk lagi yang dinamakan skontrol. Dia sebelah menyebelah. Artinya ketika di sini ada aset ya, maka sebelahnya lagi dia adalah sisi pasifanya ya, yaitu liabilitas dan ekuitas. Oke, tapi pada hari ini kita pakainya ya bentuk stafel laporan. Oke, kita masukkan unsur yang pertama yaitu aset ya, dimana aset dibagi lagi, ada aset lancar, aset-aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, dan juga ada aset tetap ya, aset-aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang paling membedakan adalah aset lancar ini dia likuiditas ya, artinya mudah dicairkan berbentuk uang seperti itu. Beda dengan aset tetap yang agak sulit ketika kita mau mencairkan dalam bentuk uang. Oke, kita masukkan ya apa saja yang menjadi aset lancar kita. Kita lihat datanya dari neraca lajur ya. Oke. Ada cash, account receivable, supplies, prepaid train. Sementara vehicle tidak termasuk ya. Sama kita lihat lagi di sini ada prepaid insurance ya. Jadi ada 5 akun kita masukkan ya. Masukkan juga angkanya kamu fokus ya pada kolom adjusted trial balance, bisa juga pada kolom balance sheet seperti itu. Sama aja kan? Sama aja. Seperti itu. Ya, jangan lagi kamu ambilnya dari trial balance, maka ini udah pasti keliru seperti itu. Namun yang betulnya kita ambil dari sini, adjusted trial balance ataupun balance sheet. Oke. Habis itu kita total ternyata 6.670. Baru kemudian kita masukkan aset tetapnya, fixed asset. Ada vehicle ya, kendaraan nih sebesar 100 juta rupiah. Sementara ada akumulasi sebesar 60 juta rupiah. Nah, akumulasi itu kan dia penyusutan ya, akumulasi penyusutan.
maka dia akan bersifat mengurangi daripada aset tetap yang ada. Sama halnya kalau misalnya nanti ada peralatan dan ada akumulasi penyusunan peralatan, maka akumulasi penyusunan peralatan ini akan mengurangi peralatan. Nah, di sini maka total fix asetnya 40 juta. Dari mana? Dari 100 juta dikurangi 60 juta. Ya. Baru kemudian total asetnya 6.670 ditambah 40 juta. Itu 46.670.000. Oke. Lanjut kita masukkan pasifa, ada liability dan equity. Yang pertama ada short term liability, artinya utang-utang yang jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan ya, atau kurang dari 1 tahun. Sementara kalau kewajiban jangka panjang, long term liability, dia jatuh temponya, masa utangnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Obligasi, kemudian kalau misalnya kita punya utang kepada pihak bank, dan lain sebagainya. Ya, utang hipotek dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sini kita lihat di neraca lajur ya, bagian liabilitas ada utang usaha, payable, kemudian dia ada utang gaji, karena kan kalau gaji karyawan harus dibayarin secepatnya ya. Terus ada utang bunga, interest payable, seperti itu. Nah, kita catat angkanya ada 5 juta, ada 300, ada 50.000, seperti itu. Nah, maka diperoleh hasil 5.350.000. Kemudian long termnya tidak ada, maka total liability-nya ada 5.350.000. Lanjut, kita masuk ke ekuitas. Angka yang kita pakai ya yaitu modal akhir alias modal Tuan Hamdan di 31 Desember. Jadi bukan yang tanggal 1 Desember tapi di 31 Desember. Di mana angka ini kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu 41.320.000. Ya, di sini kita tulis 41.320.000. Maka untuk total liability dan equity-nya ya, yaitu ada 5.350.000 ditambah 41.320.000, yaitu sebesar 46.670.000. Angka ini harus balance ya, seimbang dengan total aset yang ada. Oke, jadi cukup sekian ya materi kita hari ini terkait laporan keuangan. Untuk penugasan selanjutnya, tolong kamu kerjakan ya, oh my god, tolong kamu kerjakan. Nah ini ya, Biro Konsultan Wawan, neraca saldonya. Ya, ini bentuk neraca saldonya. Kamu buat kolom jurnal penyesuaiannya seperti ini ya, ada 5 kolom, ada 14 baris. Nanti refnya kamu isi dengan kode akun yang ada ya. Kan kode akunnya udah lengkap seperti itu. Kamu isi refnya, jangan lupa. Sama kamu buat kolom worksheetnya seperti ini. Ya, kolom worksheetnya seperti ini. Dan juga kamu buat laporan keuangannya seperti itu ya. Jadi untuk hari ini ada 3 penugasan ya, membuat jurnal penyesuaian ya, buat jurnal penyesuaian, kemudian membuat worksheet, baru kemudian membuat financial statement. Ada 3 yang tadi, laporan perubahan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Oke, untuk soal AJP-nya ya, untuk soal AJP-nya nanti saya share di grup WA masing-masing. Nah ini untuk soal AJP-nya nanti akan di-share di grup kelas ya. Oke, thank you very much. Semoga kamu memahami apa yang sudah diberikan hari ini. Jika memang masih ada pertanyaan, silakan ditonton ulang video ini ya, maupun rekaman pembelajaran saat Google Meeting kemarin-kemarin untuk mengerjakan jurnal penyesuaian ini. Terima kasih. See you next week.